Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semuanya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oh iya, sebelumnya bagi kawan-kawan yang belum kenal dengan saya, perkenalkan, nama saya Danira Hadianto. Saya merupakan salah satu mahasiswa dari Universitas Nusa Putra Sukabumi, Prodi Teknik Mesin angkatan 2019. Di sini saya akan berbagi sedikit pengetahuan yang saya ketahui mengenai relay dan aktuator hidrolik. Nah, video ini merupakan video kelanjutan yang sudah saya upload minggu lalu yang mengenai aktuator. Seperti itu. Oke, kita langsung ke intinya saja. Pertama-tama, apa sih relay itu? Pasti kawan-kawan ada yang bertanya seperti itu. Oke, dalam dunia elektronika, relay ini dikenal sebagai komponen yang dapat mengimplementasikan logika switching. Di mana sebelum tahun 70-an, relay ini merupakan otak dari rangkaian pengendali. Baru setelah itu muncul PLC yang mulai menggantikan posisi relay. Relay yang paling sederhana ialah relay elektromekanis yang memberikan pergerakan mekanis saat mendapatkan energi listrik. Secara sederhana, relay elektromekanis ini dapat didefinisikan sebagai berikut. Yang pertama, yaitu alat yang menggunakan gaya elektromagnet untuk menutup atau membuka kontak saklar. Yang kedua, saklar yang digerakkan secara mekanis oleh daya atau energi listrik. Nah, relay juga merupakan saklar atau switch yang dioperasikan secara listrik dan merupakan komponen elektromekanikal yang terdiri dari dua bagian utama, yaitu elektromagnet atau coil dan mekanikal, yaitu seperangkat kontak saklar atau switch. Relay ini menggunakan prinsip elektromagnet untuk menggerakkan kontak saklar, sehingga dengan arus listrik yang kecil atau low power dapat menghantarkan listrik yang bertegangan lebih tinggi. Sebagai contohnya, dengan relay yang menggunakan elektromagnet 5 volt dan 50 mA dapat mampu menggerakkan armatur relay yang berfungsi sebagai saklarnya untuk menghantarkan listrik sebesar 220 volt 2 ampere. Prinsip kerja relay ini terdiri dari dua jenis, yaitu yang pertama normally closed atau NC, yaitu di mana kondisi awal sebelum diaktifkan akan selalu berada pada posisi close atau tertutup. Dan yang kedua normally open atau NO, yaitu di mana kondisi awal sebelum diaktifkan akan selalu berada di posisi open atau terbuka. Kemudian prinsip kerja dari aktuator relay itu di mana sebuah besi atau iron core yang dililit oleh sebuah kumparan. Coil di sini berfungsi untuk mengendalikan besi tersebut. Nah, apabila kumparan coil diberikan arus listrik, maka akan timbul gaya elektromagnet yang kemudian menarik armatur untuk berpindah dari posisi sebelumnya, yaitu NC atau normally closed, ke posisi baru normally open atau NO, sehingga menjadi saklar yang dapat menghantarkan arus listrik di posisi barunya, yaitu normally open. Posisi di mana armatur tersebut berada sebelumnya, normally closed atau NC, akan menjadi open atau tidak terhubung. Nah, pada saat tidak dialiri arus listrik, armatur akan kembali lagi ke posisi awalnya, yaitu NC normally closed. Coil yang digunakan oleh relay ini fungsinya untuk menarik kontak point ke posisi close. Pada umumnya hanya membutuhkan arus listrik yang relatif kecil. Selanjutnya ada fungsi dari relay. Beberapa fungsi dari relay adalah sebagai berikut. Yang pertama itu sebagai remote control, yang kedua sebagai penyesuai voltage, yang ketiga sebagai penguat daya, keempat sebagai logika kontrol, yang keenam sebagai proteksi tegangan, yang keenam itu pengatur putaran motor DC. Kemudian ada arti fall dan throw pada relay. Karena relay ini merupakan salah satu jenis dari saklar, maka istilah fall dan throw yang dipakai di dalam saklar juga berlaku pada relay ini.
Berikut adalah penjelasan singkat dari saya mengenai istilah pole dan throw. Yang pertama ada pole. Pole itu merupakan banyaknya kontak yang dimiliki oleh sebuah relay, dan selanjutnya yang kedua ada throw. Throw itu adalah banyaknya kondisi yang dimiliki oleh sebuah kontak. Seperti itu. Kemudian berdasarkan penggolongannya, jumlah pole dan throw pada sebuah relay ini dapat digolongkan menjadi yang pertama ada single pole single throw atau SPST. Relay golongan ini memiliki 4 terminal, di mana 2 terminal untuk saklar dan 2 terminalnya lagi untuk coil. Kemudian ada single pole double throw atau SPDT. Relay ini memiliki 5 terminal, di mana 3 terminal untuk saklar, 2 terminalnya lagi untuk coil. Kemudian ada double power single throw. Relay golongan ini memiliki 6 terminal, di mana diantaranya 4 terminal yang terdiri dari 2 pasang terminal saklar, sedangkan 2 terminalnya lagi untuk coil. Relay DPST dapat dijadikan 2 saklar yang dikendalikan oleh 1 coil. Selanjutnya itu ada double pole double throw atau DPDT. Relay golongan ini memiliki terminal sebanyak 8 terminal, diantaranya 6 terminal yang merupakan 2 pasang relay SPDT yang dikendalikan oleh 1 atau single coil, sedangkan 2 terminal lainnya untuk coil. Selain golongan relay di atas yang sudah saya sebutkan tadi, terdapat juga relay-relay yang pole dan throw-nya melebihi 2. Misalnya 3 PDT atau triple pole double throw, ataupun 4 PDT pole, 4 pole double throw, dan lain sebagainya. Kemudian materi yang kedua mengenai aktuator hidrolik. Aktuator hidrolik ini merupakan komponen sistem hidrolik yang digunakan untuk menggerakkan beban. Aktuator di sini mengubah tenaga hidrolik menjadi tenaga mekanik, baik linear maupun putar. Kemudian prinsip kerja hidrolik. Prinsip dasar dari sistem hidrolik ini sebenarnya sangatlah sederhana, yaitu gaya yang diberikan pada satu titik akan dipindahkan ke titik yang lain menggunakan cairan yang dimanfaatkan. Nah, cairan yang biasa digunakan itu adalah fluida cair, yaitu oli. Nah, sebuah sistem hidrolik sederhana yang terdiri dari 2 unit piston dan pipa yang berisi minyak. 2 unit piston ini masuk ke dalam 2 unit silinder gelas yang diisikan dengan minyak dan terhubung satu sama lain dengan pipa yang diisi dengan minyak. Nah, di mana jika Anda memberikan gaya ke bawah pada piston bagian kiri, maka gaya tersebut akan ditransmisikan ke piston kedua di bagian kanan melalui minyak di dalam pipa. Hal menarik dari sistem hidrolik ini adalah pipa yang menghubungkan kedua silinder tersebut dapat mempunyai panjang dan bentuk apapun, yang penting tidak bocor. Karena kebocoran tersebut bisa mengganggu kemanfaatan dari minyak atau oli tersebut. Seperti itu. Kemudian komponen-komponen hidrolik. Yang pertama itu ada pompa. Pompa ini merupakan komponen yang digunakan untuk mengubah tenaga mekanik ke tenaga hidrolik. Yang kedua ada pipa dan selang. Komponen ini digunakan untuk mentransmisikan atau meneruskan tenaga hidrolik. Yang ketiga katup atau palep, merupakan komponen yang berfungsi untuk mengatur tenaga hidrolik. Yang keempat ada silinder hidrolik dan motor hidrolik, yang fungsinya itu untuk mengubah tenaga hidrolik ke tenaga mekanik. Jika barusan saya sudah menjelaskan komponen utama, selanjutnya ada komponen tambahan pada sistem hidrolik. Yang pertama, komponen tambahan pada sistem hidrolik itu ada tangki, digunakan sebagai wadah cairan hidrolik atau penampungan. Yang kedua ada pendingin dan pemanas. Ini diperlukan untuk menjaga suhu oli supaya sesuai pada temperatur kerja yang dibutuhkan. Seperti itu. Kemudian yang ketiga ada filter hidrolik. Ini fungsinya itu untuk menyaring kotoran pada oli hidrolik. Yang keempat alat ukur tekanan, digunakan untuk mengukur tekanan sistem hidrolik. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini kawan-kawan semuanya. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan karena saya sendiri masih dalam proses belajar.
kawan-kawan dapat memberikan saran terhadap saya di kolom komentar agar kedepannya dapat lebih baik lagi. Kemudian satu hal lagi yang saya ingatkan kepada kawan-kawan untuk selalu menerapkan protokol kesehatannya supaya pandemi ini cepat usai dan kita dapat beraktivitas seperti sedia kala. Oke, saya Danir Hadianto pamit undur diri, sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.